Di dalam implementasi routing pada jaringan real, tentu sangat rumit dan kompleks karena melibatkan ratusan bahkan ribuan router. Untuk menyederhanakan pemahaman kita pada routing, saya menganalogikan topologi ini untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Router adalah alat jaringan yang sangat penting karena dapat menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda network. Bagaimana host 1 dan host 2 dapat berkomunikasi? Host 1 mengirimkan paket ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan akhirnya sampai pada host 2. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana membangun routing statik. Untuk menguatkan konsep Anda pada materi routing statik, kita bisa menggunakan aplikasi simulasi jaringan. Di sini kita tidak butuh device yang real. Banyak sekali aplikasi simulasi jaringan yang bisa kita gunakan, mulai dari paket tracer, VirtualBox, firmware, GNS3, dan masih banyak yang lain. Di sini, saya akan menggunakan aplikasi GNS3. Pastikan aplikasi GNS3 sudah terinstall di PC ataupun laptop Anda. Klik aplikasi GNS3, buat judul proyek, kemudian klik OK. Sebelum memasukkan device router, pastikan Anda sudah memasukkan file UOS Cisco ke dalam GNS3. Untuk tahapan ini, saya tidak akan menjelaskan. Silakan Anda cari referensi di internet. Kemudian, kita akan coba membangun routing statis menggunakan 2 buah router Cisco. Silakan drag router ke area kerja, kemudian saya gunakan VPCS sebagai klien. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan seluruh device dengan kabel. Selanjutnya, kita akan mengalokasikan IP address. Di sini, kita akan bagi ke dalam 3 jaringan, PC1, R2 jaringan 1, R2 R1 jaringan 2, R1 dan PC2 jaringan 3. Tujuan akhir, bagaimana PC1 dan PC2 dapat berkomunikasi melewati 3 jaringan yang berbeda network. Kita aktifkan seluruh konsol. Pertama, kita akan melakukan pemberian IP address pada interface router 2. Untuk interface pas Ethernet 0/0, saya akan memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask /24. Untuk interface fast Ethernet 1/0 yang mengarah ke router 1, saya akan memberikan IP address-nya 172.16.10.1.
subnet mask 24. Selanjutnya, saya akan memberikan IP address pada interface router 1. Untuk interface Fast Ethernet 0/0, saya akan memberikan IP address 172.16.10.2. Untuk interface R1, saya akan memberikan IP address 10.10.10.1. Tahap pemberian IP address selesai. Kita bisa menggunakan perintah show IP interface brief untuk melihat status pemberian IP address. Langkah selanjutnya adalah pemberian IP address pada PC klien. Caranya adalah ambil konsol PC 1, kemudian ketikkan perintah IP, masukkan IP-nya di sini 92.168.1.2/4 dengan gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian lakukan hal yang sama untuk isi 2. Dua router atau lebih, kita harus melakukan konfigurasi routing statik. Dalam menentukan routing, ada 3 hal yang harus kita tentukan, yaitu next hop atau gateway, net mask, network. Next hop adalah IP address dari router tetangga. Ketika kita akan melakukan konfigurasi routing pada R1, maka next hop-nya adalah interface Fast Ethernet 0/0 pada router 2. Begitu juga sebaliknya, kan perintah routingnya IP root, masukkan networknya. Karena kita sekarang berada di router 1, maka networknya adalah 10.10.10.0. Kemudian masukkan netmasknya 255.255.0. Kemudian baru kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya adalah tadi IP address yang interface Fast Ethernet 0/0 pada R2, yaitu 172.16.10.2. Kemudian lakukan juga konfigurasi routing untuk R2. Ambil R2, kemudian masukkan perintah routing statiknya IP root, kemudian masukkan networknya berarti 192.168.1.0. kemudian masukkan netmasknya, kemudian baru kita masukkan next hop-nya. Next hop dari R2 berarti IP address pada interface 1/0 pada R1, 172.16.10.1. Langkah terakhir adalah pengujian. Kita bisa melakukan ping dari PC 1 ke PC 2.
IP address PC2 adalah 10.10.10.2. Nanti pada PC1 kita ping ke 10.10.10.2. Oke, hasil menunjukkan PC1 telah reply. Artinya PC1 dan PC2 sudah saling terkoneksi. Berarti kita telah berhasil membangun routing statik. Selamat mencoba.